Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nek mute sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itazana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah yasudul alim. Pertama-tama alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur nikmat kita alhamdulillah di malam yang ke-20 ini ya, Ramadan. Alhamdulillah kita bisa duduk dalam majelis ilmu yang mulia ini. Dan tak lupa salawat serta kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini program online SIP tentang materi berislam kafah sesi ke-8 tentang temanya yaitu integrasi ormas dan orpol dan organisasi politik Islam. Alhamdulillah, sebelum kita mulai untuk menambah keberkahan majelis kita di malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian online kita, perlu saya sampaikan, alhamdulillah tak terasa program SIP online ini telah memasuki sesi yang ke-8. Dan saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang memang belum mengikuti ya kajian kita mulai sesi 1 sampai sesi 7, jangan khawatir, panjenengan bisa menyaksikan semua kajian kita mulai awal hingga sampai akhir nanti di channel YouTube-nya Syarikat Islam Politik. Monggo jenengan bisa langsung melihat menyaksikan kajian kita ini mulai awal sampai akhir, mulai sesi 1 sampai sesi 7. Semua sudah kita upload di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian, nah yang perlu saya sampaikan ya, kajian program online kita ini, alhamdulillah ini diberkati oleh Syarikat Islam Politik ya, yang dimana insya Allah nanti kajian online kita ini mulai sesi 1 sampai sesi ke-15. Dan perlu saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, program kajian online kita ini di sini kita sifatnya terbuka. Silakan nanti kalau memang ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dalam materi kita malam hari ini, silakan bisa disampaikan. Jadi kita lebih proaktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan lagi bagi para peserta yang sudah join mengikuti Zoom meeting kita, mohon untuk audionya ya tetap dalam kondisi off ya, di unmute ya. Karena ini nanti untuk supaya kajian kita tidak terganggu ya dari suara-suara yang mungkin Bapak Ibu lupa, mohon saya ingatkan lagi ya, tetap audionya dalam posisi off atau unmute. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fuad yang nanti akan langsung memberikan materi kajian kita malam hari ini tentang integrasi organisasi masyarakat dan organisasi politik Islam. Alhamdulillah Ustadz Fuad sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti setelah Ustadz Fuad menyampaikan, monggo Bapak Ibu sekalian kalau memang ada yang mau tambahan dan ada yang mau pertanyaan, silakan kami bisa memfasilitasi. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kajian malam kita hari ini dengan tema integrasi ormas dan orpol Islam ya, bagian pertama. Insya Allah nanti pekan berikutnya kita akan masuk ke bagian kedua yang akan disampaikan Ustadz Fuad Amsari. Monggo Ustadz Fuad, tafadhol maskuro. Silakan Ustadz Fuad, bisa dimulai, monggo. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Thumma alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara moderator dan para peserta kajian Syarikat Islam Politik yang bertemakan berislam secara kafah atau utuh, ya, yang diinisiasi oleh SIP Syarikat Islam Politik. Alhamdulillah sudah berjalan 8 hari Sabtu, dan mungkin tadi moderator belum menyampaikan urutannya, saya ulangi sebentar, bahwa berislam kafah itu kunci penting di dalam berislam. Kalau tidak kafah itu artinya melanggar perintah Allah. Itu pasti itu. Karena perintah Allahnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian secara utuh. Jangan sampai kalian mengikuti ajakan setan, musuh yang sangat nyata bagi kalian. Itu surat Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat ini jelas kalau kita berislamnya tidak kafah, pasti akan mendapatkan sanksi dari Allah. Berat ringannya sanksi, wallahu a'lam. Kita tidak tahu, tapi pasti sanksi itu akan diberikan karena kita telah melanggar perintahnya. Nah, berislam kafah ini yang kemudian harus difahamkan bagaimana berislam kafah. Kita tidak usah susah karena apa? Sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana berislam yang benar. Berislamnya Rasulullah itu adalah berislam yang kafah. Beliau dari Mekah mulai mendapatkan wahyu, terus berturutan wahyu turun terus sampai beliau hijrah. Hijrah pun karena perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke Madinah, kemudian di Madinah pun turun wahyu-wahyu berikutnya. Nah, semua wahyu itulah yang menjadi Al-Qur'an. Dan semua isi Al-Qur'an itulah bagian daripada kekafahan berislam kita. Saya mungkin memulai dengan sesuatu yang paling sederhana. Dari sisi kesehatan misalnya, kalau ada orang ingin sehat, paling tidak dia harus memenuhi 4 hal. 1, makan. 2, minum. 3, bernafas dengan udara yang sehat. Dan yang keempat, olahraga. Nah, itu adalah contoh keutuhan, kekafahan. Kalau kita mau sehat. Bayangkan bagaimana kalau kita tidak berkafah, berutuh di dalam upaya untuk menjadi sehat. Suatu waktu mungkin kita mendapatkan berkah. Berkahnya itu adalah bahwa kita makanan berlimpah. Air minum yang segar berlimpah. Udara yang oksigennya bagus berlimpah. Ternyata si orang yang bersangkutan fokusnya hanya makan saja. Makan saja. Minumnya dia sangat kurang. Ya, mungkin oksigen dia sudah hirup secara otomatis. Olahraganya tidak dilakukan. Dalam suasana yang penuh berkah itu, dia ternyata hanya fokusnya makan saja. Apakah orang itu kemudian mendapatkan keberkahan? Saya bilang pasti tidak. Karena ada komponen
dari kehidupan sehat yang dia tidak lakukan, yaitu dia kurang minum dan dia tidak olahraga. Maka walaupun di dalam suasana yang penuh berkah, dia tetap tidak akan bisa mendapatkan maksimal. Bahkan bisa mendapatkan sesuatu yang sangat merugikan kesehatannya. Ini contoh kekafahan dalam berislam. Allah memerintahkan kita itu berislam kafah. Apanya yang kafah? Yang kafah adalah bahwa dia harus menjaga hubungan kepada Allah. Itu namanya ibadah mahdhah. Sholat, puasa, berdoa, ngaji, bayar zakat, baca Al-Quran, itu ibadah mahdhah. Hablum minallah. Yang di situ kita tidak bisa merasionalkan mengapa harus begitu sholatnya, mengapa harus begitu puasanya, mengapa harus begitu berdoanya. Tapi hidup ini tidak hanya dengan ibadah mahdhah. Selain ibadah mahdhah, Allah memerintahkan manusia supaya berakhlak yang baik, berperilaku yang baik. Salah satu hadis dari Rasulullah mengatakan bahwa Nabi, aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kalian. Jadi dimensi yang kedua dari kekafahan itu adalah akhlak yang baik. Yang ketiga dari perintah berislam itu adalah kalau kita berkumpul dengan orang, kebersamaan kita harus sesama dengan kita. Kuncinya itu saling menguatkan. Kebersamaan sosial itu harus mempunyai arah yang diajarkan oleh Allah. Dan itu yang saya mengatakan bagian yang ketiga dari berislam kafah. Nah, ini yang dibahas pada malam hari ini. Malam hari ini akan dibahas kebersamaan kita. Rasulullah itu tidak pernah, saudara, geruda-geruduk dengan orang-orang yang sangat menentang Allah, kemudian makan enak, hura-hura bersama. Nggak ada itu. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang seperti itu. Jangan lupa itu. Kebersamaannya itu mesti terarah, Mas. Kebersamaannya mesti terarah. Ada arahan-arahan dari Allah. Itu namanya kebersamaan di dalam dunia sosial manusia. Itu juga dituntunkan oleh Allah. Yang di dalam malam ini kita bahas kehidupan sosial dari dua sisi yang dilihat dari tujuannya, yaitu kebersamaan dalam kehidupan yang terkait dengan amal-amalan sosial, termasuk amalan ritual, itu yang sering dinamakan kita berorganisasi sosial. Ya, dalam berorganisasi sosial pun kita juga tidak boleh ngawur gitu. Allah ngajarkan tuntunannya. Yang kedua, kita bersama-sama kumpul dengan sesama manusia terkait dengan masalah ajaran Islam kalau berhubungan dengan masalah kepemimpinan di dalam masyarakat kita yang plural itu. Nah, itu namanya organisasi atau perkumpulan atau kebersamaan dalam bidang politik. Nah, ini juga diajarkan oleh Islam. Jadi komponen pertama, ritual. Komponen yang kedua, akhlak pribadi yang bagus. Komponen yang ketiga, kebersamaan kita juga harus baik sesuai dengan Islam. Dan yang keempat, kewajiban kita sebagai orang Islam adalah syiar Islam. Kita harus menyebarluaskan kebenaran Islam. Kita harus menyadarkan orang yang masih belum benar cara hidupnya. Itu syiar Islam. Kewajiban empat ini yang saya tadi katakan, kewajiban kekafahan. Syiar Islam itu insya Allah nanti akan diberikan pada 2 Sabtu yang akan datang. Nah, Allah memberikan kita suatu bulan penuh berkah. Itu namanya bulan Ramadan. Yang setiap kebaikan kita akan mendapatkan nilai berlipat dibandingkan dengan
Hal yang sama dilakukan di bulan lain. Sayangnya, banyak orang Islam dalam bulan berkah ini, dia hanya mengerjakan ritualnya saja. Seperti tadi saya katakan, penuh keberkahan, tapi dia hanya makan saja. Minumnya diabaikan. Udara bersihnya diabaikan. Olahraganya diabaikan. Apakah orang seperti itu akan sukses di dalam menjalani keberkahan dari Allah? Di dalam dunia ilmiah ada yang dinamakan imbalance fallacies. Kekeliruan memaknai ketidakseimbangan. Dan umat Islam di bulan Ramadan umumnya apa yang dilakukan? Ritual fallacies. Kekeliruan di dalam mengartikan ritual Islam. Bahkan ritual itu bahkan dilakukan sering mengada-ada, berlebihan. Mengikuti hadis-hadis palsu. Bayangkan saudara, apa yang bisa dia dapat di dalam kehidupannya di dunia ini. Kalau dia di dalam berislamnya imbalance. Sekali lagi saya katakan, mari kita berislam sangat serius memenuhi keempat komponen keislaman itu. Ritual, yes. Bulan Ramadan kita pakai untuk pembiasaan berbuat baik, kejujuran, kebenaran, kedermawanan. Pada bulan Ramadan, kita juga harus menghindarkan diri dari kekeliruan di dalam kehidupan bersosial. Jangan sampai kita dukung-mendukung di dalam kejahatan, kebatilan, kemungkaran, kezaliman. Itu semua ada ayatnya. Jangan bersama sesama manusia untuk sesuatu yang salah. Apalagi di bulan Ramadan. Yang saya khawatirkan, turunnya sanksi Allah sangat berat. Kalau kita melakukan pelanggaran kehidupan sosial di bulan Ramadan. Dan yang keempat, jangan lupa, berbanyaklah melakukan syiar Islam. Syiar Islam tidak harus dengan pidato, tidak harus dengan berceramah. Saudara bisa apa? Itu lakukan. Yang penting bisa membawa orang ke jalan keislaman. Dengan sedekah diperbanyak, oke. Asalkan diniatkan itu syiar. Menolong orang, oke. Memberikan percontohan yang bagus, oke. Otomatis kalau mengajak, iya. Itu pasti membuat syiar. Mengoreksi orang yang memusuhi Islam, harus. Ya. Itu yang namanya syiar Islam. Ya, membela. Kalau ada simbol-simbol Islam atau figur-figur Islam yang dihinakan orang, harus. Itu bagian dari syiar Islam. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, ini catatan-catatan saya. Jangan sampai kita terjerumus di dalam berislam itu kepada imbalances, ketidakseimbangan di dalam Islam. Imbalance fallacies, ritual fallacies. Ritual fallacies. Allah membuka penuh keberkahan di bulan Ramadan. Ternyata hanya satu sisi saja, yaitu ritualnya saja. Yang lainnya diabaikan. Saya yakin orang yang seperti itu tidak akan berhasil secara maksimal di dalam kehidupannya, karena dia telah berani melawan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Saudara sekalian, saya sekarang mau memberikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kebersamaan kita, kebersamaan sosial, politik kita di dalam kehidupan ini. Ya, ini sudah besar atau mau dibesarin lagi ya, sebentar. Ini oke, saya kok belum kelihatan ya apa caranya membesarkan ini ya. Bentar. Sudah kelihatan, Ustaz? Sudah kelihatan. Bentar, ini cara membesarkannya. Ya. Nah, ini dia. Alhamdulillah bisa ketemu itu. Surat Al-Anfal sudah sekalian. Al-Quran silakan dibaca. Nih, silakan dibaca. Surat Al-Anfal. Itu surat yang ke-8. Ya. Ini perintah Allah dan perintahnya ini jelas sekali. Tidak akan ada keraguan. Terjemahannya pun juga jelas. Ya. Tapi sebelum ini saya akan ajukan dulu yang lain, nih. Sebentar. Kok ini ya? Ini dua. Oke, ini dulu saya mau bacakan ya. Kutipan dari surat Al-Maidah. Al-Maidah itu surat yang ke-5 ya. Ayat yang kedua pada ujung Al-Maidah itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Coba kita lihat nanti terjemahnya. Tidak ada yang berbeda terjemahnya. Semua hampir sama. Ya. Semua tafsir hampir sama ini. Semua mengartikannya sama. Itu yang disebut bahwa Al-Quran itu mengandung banyak sekali ayat-ayat yang disebut muhkamat. Ayat yang jelas artinya, nggak bisa didebat dimanapun, kapanpun. Kalau kita memang mau jaju, mau fair ya. Ya, ini yang saya bilang salah satu ciri dari Al-Quran itu, jangan dicari yang hal-hal yang rumit, yang sulit, tapi fokuslah pada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, mudah difahami. Dan Allah malah mengatakan mereka yang munafik itu cenderung bicara ayat-ayat Al-Quran yang rumit. Dia mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Itu di dalam surat Ali Imran. Sudah bisa lihat itu ayat-ayat awal dari surat Ali Imran. Ya. Nah, ini yang termasuk ayat Al-Quran yang muhkam. Dan ini hidup kebersamaan. Ini bukan personal. Ini yang sudah tadi saya katakan sosial. Wa ta'awanu, kamu berkumpul itu ya untuk saling menolong. Apa? Alal birri wat taqwa. Berkumpul itu adalah untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Ditambah oleh Allah dengan penegasan, wala ta'awanu, jangan sekali-kali kamu berkumpul itu tolong menolong alal ismi,
untuk suatu kejahatan, kemungkaran. Wal udwan untuk kemungkaran, untuk kesesatan. Kalau ismi lawannya birrun, kalau takwa di sini udwanun. Persekongkolan untuk menolak perintah Allah. Itu udwan. Persekongkolan untuk mengabaikan tuntunan Allah. Itu udwan. Lawan dari bantu-membantu, saling mendukung untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, ngajak, wah ini puasa yuk, kita puasa yuk. Nah, jangan sampai bodoh loh ya. Nah, itu takwa itu. Ayo kita sholat yuk, sudah waktunya masuk sholat. Takwa itu. Tapi kalau sebaliknya, gak usah apa-apa lah, gak puasa, gak apa-apa. Nanti kita ganti aja lah pada hari yang lain. Nah, itu udwan itu. Kita main-main aja loh. Aduh, itu sholatnya itu nggak apa-apa. Akhirnya nggak usah sholat. Allahu Akbar. Itu udwan. Jadi kita berkumpul dengan orang itu. Apakah berbentuk organisasi kecil atau organisasi gede? Fokusnya di sini, saudara. Dan Allah mengingatkan wattaqullah, taatlah kamu kepada Allah. Jadi artinya berorganisasi itu, berkumpul bersama orang lain itu, tetap oleh Islam itu diajarkan. Tidak asal untuk sesuatu. Saya mengatakan terus terang saja. Kumpul-kumpul untuk sesuatu kemubadziran, kesesatan, hura-hura, membuat orang lupa kepada Allah. Itu haram. Hindari itu. Hindari itu. Tapi berkumpul untuk silaturahmi, saling menyapa, ya makan secukupnya, suatu yang menambah keakraban, oke. Di situ ada saling mengingatkan. Oke. Tapi hanya kumpul untuk makan, bermewah, ngobrol, enggak karuan. Allahu Akbar. Itu melawan perintah Al-Quran. Dan kebanyakan orang-orang Islam yang banyak duitnya melakukan itu. Padahal duitnya yang banyak itu harusnya dia pakai untuk suatu birrun, kebaikan. Tapi dia ecer-ecer untuk kemubadziran. Jadi saudara sekalian, ini pengikat kita. Kalau kita berkumpul dengan orang lain, berkehidupan sosial, kita tidak boleh terjebak oleh idiom-idiom, masa kerja terus, mau jadi kiai ya. Itu betul-betul sangat-sangat berbahaya. Harus dikoreksi ajaan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ini pengikat kita. Di dalam kita hidup berorganisasi sosial dan politik gitu. Ini mengikat semuanya. Dalam kehidupan itu, kalau kita bersama orang lain, ada dua orientasi. Orientasi untuk kebaikan sosial, yang kedua orientasi untuk supaya masyarakat plural kita, lingkup kecil atau gede, itu dipimpin oleh orang yang benar, itu politik. Kebersamaan sosial terkait dengan kepemimpinan masyarakat plural, itu namanya organisasi politik. Kebersamaan sosial untuk kebaikan masyarakat yang tidak terkait dengan kepemimpinan, itu namanya sosial. Menyantuni orang miskin, menolong kalau ada musibah, bencana alam, itu sosial.
Tapi kalau kumpul untuk mendukung seseorang yang baik menjadi pemimpin masyarakat plural, itu namanya kelompok politik. Dan Islam mengajarkan dua-duanya. Islam mengajarkan dua-duanya. Dan dia diikat oleh ayat Al-Maidah ini. Masa memilih pemimpin orang yang akan mengajak kepada kejahatan, keburukan, dan pembangkangan kepada ajaran Allah. Haram, saudara. Allah pasti murka. Walaupun saya bilang ritualnya luar biasa. Ingat loh, kaidah imbalance fallacies. Imbalance fallacies. Luar biasa dia sholatnya. Apalagi di Ramadan, Masya Allah. Terawihnya, witirnya. Bahkan mungkin kedermawanannya bertambah. Tapi satu dimensi dari Islam. Kehidupan sosialnya arahnya salah. Maka bisa menggerogoti semua kebaikan yang dia lakukan secara personal itu. Jadi hidup Islam itu utuh, saudara. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi itu fakta. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wajibnya orang Islam itu, apalagi di bulan Ramadan, bukan hanya ritualnya yang diutamakan, tapi akhlaknya dikuatkan, kebersamaan sosial, politiknya dikuatkan, dan syiar Islamnya dikuatkan. Saudara-saudara sekalian, ini yang saya kira jelas ya. Ini jelas ini. Ayat ini, Al-Maidah ini muhkam ini. Mengikat kita dalam organisasi yang sedang kita sekarang masuk di dalamnya. Cek itu. Apakah ormas, yayasan, perkumpulan yang saudara ikuti itu untuk birrun wa taqwa? Apakah untuk ismun wa udwan? Kalau saudara masuk ke dalam kelompok organisasi, apakah sosial maupun politik, yang orientasinya adalah ismun wa udwanun, saudara segera keluar. Karena itu akan menghabiskan pahala saudara dari ritualnya itu. Dan jangan mimpi bisa dapat surga di akhirat nanti. Dan mendapatkan ketentraman hati di dalam kehidupan di dunia. Mungkin duitnya banyak, populernya banyak, tapi hatinya gelisah. Itu ditegaskan sekali oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menanamkan di dalam hati orang-orang yang mungkar itu kegelisahan. Harta boleh banyak, boleh populer, jabatan boleh tinggi, tapi lihat hatinya. Allah menyatakan mereka yang mungkar itu hatinya akan gelisah. Akhiratnya jangan ditanya sudah. Akhiratnya jangan ditanya. Jangan sampai saudara terjebak oleh mereka yang sok seperti memiliki surga. Sedikit-sedikit mengatakan, kamu akan masuk surga. Sedikit-sedikit mengatakan, kamu sudah diampuni, akan dapat surga. Itu pembohong itu. Pembohong sekali itu. Karena Al-Quran tidak begitu. Surga itu tidak sebegitu mudah. Ada kesempatan lain nanti saya omongkan. Dalam Al-Baqarah 214. Ali Imran 142. Jelas. Apa kamu mengira kamu akan dapat surga? Padahal Allah belum melihat syiar Islam di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian,
Saya minta jadi orang Islam itu jangan gampangan ya. Gampangan dibujuki orang. Apalagi tentang masalah gaib akhirat. Karena sama-sama tidak tahu, kemudian mudah saja terjebak. Ada orang mengaku, waduh ini mesti hebat. Mesti akan sangat dekat pada Allah dan dikabulkan semua permintaannya oleh Allah. Allahu Akbar. Sungguh tidak mudah, saudara sekalian. Nabi saja tidak berani mengatakan seperti itu. Jadi saudara sekalian, ini panduan yang pertama. Saudara berorganisasi, apakah sosial, apakah politik, jangan lupa orientasinya harus orientasi birrun dan takwa. Jangan sekali-kali masuk organisasi sosial maupun politik yang orientasi organisasi itu adalah kemungkaran, kezaliman, kekufuran. Saya kira cukuplah. Saudara bisa meneruskan sendiri karena saudara sebagai katakanlah terdidik bisa mengembangkan sendiri. Ingat, jangan terjebak pada imbalance policies di bulan Ramadan. Ya. Allah itu menyatakan dalam Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kunci. Terusannya ini hanya tambahan oleh Allah mengenai masalah kekafiran, kekufuran. Walau amana ahlul kitabi likana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhum fasikun. Allah menyatakan bahwa kalian itu seharusnya bisa paham. Itu dijadikan Allah itu sebagai kelompok sosial yang khair, yang bagus. Kelompok sosial yang bermartabat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan oleh manusia. Orang-orang beriman itu harusnya merupakan suatu kelompok berkualitas khair di antara manusia lain yang banyak macamnya itu. Apa tandanya bahwa kelompok itu kelompok yang khair, kelompok yang utama, kelompok yang unggul? Allah tegas, ukuran-ukurannya itu operasional, saudara, bukan ukuran hati. Ukurannya itu adalah kalau kelompok itu mengajak, berbuat, melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kelompok itu menghindarkan, mengoreksi, menetralisir kemungkaran-kemungkaran. Kalau kelompok saudara itu, ormas maupun orpol itu, orientasinya untuk keimanan kepada Allah, wa tu'minuna billah, itu sudah, itu orientasinya. Apakah kita itu masuk organisasi sosial, ya, ormas, yayasan, LSM, perkumpulan, arisan, whatever, you name it.
Apakah saudara masuk organisasi politik yang orientasinya untuk bisa menjadi pemimpin di dalam suatu masyarakat plural, termasuk memilih pemimpin orang yang baik di dalam masyarakat plural, supaya masyarakat itu tidak hancur, rusak, karena dipimpin oleh orang yang salah. Baik saudara masuk dalam organisasi massa Islam, organisasi massa yang umum maupun organisasi masyarakat yang berorientasi politik, diikat oleh Allah. Supaya kalian itu menjadi kelompok yang baik itu harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amanal ahlal kitabi lakana khairal lahum. Seandainya orang-orang yang ahli kitab itu mau beriman yang benar itu. Ini saudara, tadi saya kaitkan dengan saya baca tadi dalam awal itu adalah bahwa kita ini harus benar di dalam proses meyakini sesuatu itu. Ya. Di antara mereka itu menjadi benar, tapi sebagian besar dari mereka itu tetap dalam keadaan fasik, salah, atau dalam kesesatan. Itu saudara, artinya apa? Saudara itu mempunyai kewajiban memberikan pengajaran, nasihat kepada mereka-mereka yang salah. Gitu loh. Kalau mereka tetap nggak ada masalah, tapi insya Allah sebagian mereka mau bersama-sama. Ini jelas sekali, saudara. Orientasinya itu mengajak kepada kebaikan, menangkal kejahatan, kemungkaran, kekufuran pada siapa saja, termasuk pada ahli kitab. Saudara, jadi ini sekali lagi panduan saudara. Di waktu saudara terjun di dalam suatu organisasi sosial dan organisasi politik atau partai politik. Organisasi politik itu namanya partai politik. Organisasi sosial itu namanya organisasi massa umumnya. Ormas dan Orpol. Dua-duanya adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat kita. Jangan kejerumus masuk ke dalam organisasi massa yang salah dan jangan terjerumus masuk partai politik yang salah. Karena Anda akan mendapatkan dampak dari perbuatan Anda. Dan dampaknya fid dunya wal akhir. Saudara sekalian, ini ayat ini menurut saya sungguh suatu yang sangat impresif saya mengatakan. Dan saya mengatakan ini sebetulnya orang Islam harus sadar. Dan ini tidak ada sekali lagi kekaburan makna, nggak ada, itu jelas sekali ini. Kata-katanya itu sangat jelas gitu loh. Dan sayangnya tidak banyak orang Islam, ustadz-ustadz, ya, guru-guru, kiai-kiai yang menyitirnya itu. Sehingga orang Islam kemudian terjerumus dalam banyak kekeliruan. Padahal perintah Al-Qur'annya jelas ini. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard
wa fasadun kabir. Ini sangat jelas sekali maknanya. Tapi jarang diungkap. Ini adalah panduan di dalam hidup sosial, saudara. Ini panduan dalam hidup bermasyarakat. Apakah ormas, apakah orpol, organisasi sosial, apakah partai politik. Ini terjemahannya, saudara sekalian, tidak bisa diterjemahkan lain, gitu. Ya seperti itu. Walladzina, orang-orang, dan orang-orang kafaru, yang kafir, gitu. Orang kafir yang banyak, gitu. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian dari mereka mendukung bagian dari yang lain. Saling tolong menolong, saling dukung mendukung, saling melindungi, saling membantu. Itu ba'duhum auliya'u ba'din. Aulia itu terkait dengan kepemimpinan, pertolongan, perlindungan. Orang-orang kafir itu saling melindungi. Satu bagian terhadap bagian yang lain. Dan Allah mengatakan ini. Illa itu kecuali. Taf'alu itu kalian melakukan. Fi'il. Fa'ala taf'alu. Kalian melakukan. Nya-nya itu adalah ba'duhum auliya'u ba'din. Saling tolong menolong. Kecuali kalian, hai orang-orang muslim, saling tolong menolong. Itu hunya itu ba'duhum auliya'u ba'din. Takun fitnatun fil ardh. Maka terjadilah kerusakan di bumi ini. Fitnah itu artinya pada konteks kehidupan di masyarakat itu adalah keburukan dalam arti yang luas. Tetapi Allah menekankan lagi wa fasadun kabir. Fasad itu kerusakan yang besar. Kok bisa ya Pak Fuad? Kok bisa? Kalau kita tidak saling membantu sesama kita, akan terjadi kerusakan di bumi ini yang sangat serius. Sains mengatakan, saudara, Sunatullah mengatakan, kehidupan sosial itu ujungnya akan ditentukan siapa yang dominan, menang di dalam proses pengelolaan suatu society itu. Kalau orang yang kafirin itu menjadi penguasa, menentukan yang dikuasai dengan kebijakan-kebijakan yang buruk, dan orang Islamnya kalah dalam persaingan karena tidak kokoh kohesivitasnya, tolong menolongnya di dalam mengajak kepada kebaikan. Mereka yang menjadi penguasa dengan kebijakan mereka pasti rusaklah masyarakat itu. Terjadi eksploitasi. Terjadi kehancuran akhlak. Saya kira itu sangat mudah itu. Sangat mudah. Tetapi karena tidak banyak dibicarakan baik oleh para ustadz maupun ulama, kiai, kepentingnya bertolong menolong sesama mukmin di dalam
persaingan di dalam kehidupan yang plural. Sehingga orang yang kafir yang menjadi pemenang, mendominasi kekuasaan dengan kebijakan-kebijakan formal mereka yang mengikat, maka rusaklah society itu, termasuk otomatis orang Islamnya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Saudara-saudara sekalian, ini sudah hampir jam 9. Saya teruskan dengan yang seimbang dengan ini, saudara sekalian. Saudara bisa lihat yang seimbang dengan ini. Itu adalah At-Taubah ayat 67 dan 71. At-Taubah itu surat yang ke-9. Ya. Kalau Al-Anfal itu surat yang ke-8. Tadi kan disebutkan kafir. Maka di sini Allah menyebutkan munafik. Al-munafiquna wal munafiqatu. Sekali lagi, ba'duhum min ba'dhin. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu, saya ingin mudahkan aja lah. Munafik itu adalah orang yang hatinya sebetulnya ingkar, tetapi lesannya ngomong muslim. Itu munafik lah. Ngakunya muslim, tapi hatinya sebetulnya kafir. Itu munafik. Itu diterangkan dengan jelas sekali dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka yang ngomong aku berislam, aku ini orang Islam, tapi hatinya sebetulnya anti-Islam. Munafik itu pasti itu. Dan perbuatannya kelihatan. Dan munafik itu Allah mengatakan saling mendukung. Munafikuna itu laki-laki, munafikoti, munafik perempuan. Karena ini subjek, maka bukan munafikoti tapi munafikotu. Wal munafikuna wal munafikatu ba'duhum min ba'din. Apa yang mereka lakukan dalam pertolongan saling menolong itu? Ya'muruna bil munkar. Mereka mengajak kemungkaran. Lu kan jelas sekali. Mana bisa diterjemahkan lain? Tidak ada, saudara. Yang terjadi hanya tidak diomongkan itu ayat ini gitu aja. Ayat ini tidak diomongkan gitu. Dan itu dosa. Yang tahu terus tidak mengomongkan, menyembunyikan by purpose, dengan sengaja mempunyai alasan-alasan yang jelas, apakah ketakutan atau memang dia mempunyai harapan-harapan yang lain, Allah juga yang tahu. Tidak diomongin ini. Dan pasti dia akan mendapatkan murka dari Allah itu. Manusia pendakwa yang tahu tapi menyembunyikan. Itu dalam ayat lain sering disebutkan itu. Jadi orang munafik laki dan perempuan itu saling menolong. Dalam apa? Untuk mengajak kepada kemungkaran. Dan dia menolak kebaikan. Bayangkan loh. Wayak biduna aidiyau, mereka itu kikir. Mau memberikan uang kalau ada maunya. Mereka itu tidak tersentuh hatinya melihat orang miskin itu.
Wayak biduna aidiyahum. Mereka menggunakan uang untuk mempunyai kemanfaatan keduniaan. Hatinya tidak tersentuh oleh kemelaratan rakyat yang banyak. Padahal uangnya tidak karuan banyaknya. Wayak biduna aidiyahum. Allah mengatakan nasullah, mereka lupa Allah. Maka fanasiyahum, maka Allah akan melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Sungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Dan pada 71, saya ringkat saja, saya cepatin. Bagaimana harusnya orang mukmin? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu. Ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Sangat berbeda, diametrikal ini disampaikan oleh Allah. Kalau kafirin seperti itu, munafikin seperti ini, maka orang mukmin itu laki dan perempuan harusnya saling tolong-menolong untuk mengajak bil ma'ruf dan menolak, melarang, menghindarkan, mencegah, mengoreksi kezaliman, kemungkaran. Orang mereka itu saling mengajak untuk mengerjakan sholat, membayar zakatnya, dan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Maka Allah akan memberikan rahmat-Nya. Tetapi saudara sekalian, orang Islam banyak tidak mendapatkan rahmat karena tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial ini. Dia kena imbalance policy. Fokusnya hanya satu, makan saja. Minumnya diabaikan. Olahraganya diabaikan. Udara bersihnya diabaikan. Hancur dia. Jangan dikira dia akan menjadi orang yang berhasil. Ya, saudara sekalian, pada Sabtu yang akan datang kita teruskan tentang masalah ini. Dan judulnya, tema pada pengajian atau pembahasan Islam Kafah ini pada kali ini adalah sinergi antara ormas Islam dan orpol atau partai Islam. Jangan sampai ormas Islam itu kemudian bersekutu dengan kelompok yang anti-Islam dalam politik. Jangan sampai ada kelompok sosial Islam bersekutu dengan partai yang menentang Islam. Saya bilang, pasti nasibnya akan buruk itu. Manusia-manusia yang berada di dalam perilaku seperti itu. Apalagi pemimpinnya. Anggotanya saja salah. Jangan sampai ormas Islam dengan cita-cita yang mulia itu bersekutu dengan partai yang lain. Partai yang anti-Islam. Itu kezaliman yang luar biasa. Partai politik yang menentang Islam. Habis itu semua kebaikannya. Kena imbalance forces. Saudara, saya kira ini
catatan saya waktunya sudah hampir habis atau sudah lewat ini. Monggo silakan Mas moderator untuk membuka ya kesempatan kalau ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ustadz Fuad Tafadol Jazakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya rangkum sedikit ya materi dari Ustadz Fuad. Saya ingatkan lagi bahwa kajian kita ini tentang kafah, di mana di surah Al-Baqarah ayat 208 yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu fisal kafah. Jadi jangan sampai kaidah imbalance policies ini ya. Policies, Mas. Policies, ya. Jangan sampai ketika kita terjebak dalam orientasi hanya ritual personal, dan itu nanti bisa sampai menuju ritual policies. Nah, tadi yang dikatakan Ustadz Fuad bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita, silakan kita berorganisasi apapun. Tapi ingat, di salah satu tadi dikatakan di surat Al-Maidah ayat 2, bahwa kalau memang organisasi massa ini orientasinya yang birun wa taqwa, mengajak ketakwaan, maka akan kita ikuti. Tapi ketika organisasi massa ini ya mengajak kepada udwan, ya kemungkaran, maka harus benar-benar kita jauhi. Ya. Bagaimana karena ujung dalam kehidupan sosial ini, siapa yang memegang kebijakan sosial society, kalau memang yang memegang kebijakan itu pemenangnya adalah yang peduli terhadap Islam, insya Allah Islam ini akan terus ya bisa berkembang. Tapi kalau memang kebijakan yang memegang kebijakan ini adalah orang-orang yang benci terhadap Islam, maka Islam sendiri akan bisa kita pastikan seperti saat ini ya, mungkin kebingungan para umat. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya rangkum dari materi kita hari ini ya, tentang bagaimana sinergi Ormas dan juga Orpol Islam. Dan kemarin Ustadz Fuad, saya sempat lihat di Twitter Ustadz Fuad, ada salah satu partai Islam Ustadz, yang kemarin videonya viral Ustadz Fuad. Ketika kader-kader mudanya, wanitanya, itu melakukan, bahasanya anak-anak milenial itu joget TikTok Ustadz. Ya. Dan di sana kemudian banyak sekali komen-komen yang ingin masuk ke dalam organisasi politik Islam tersebut karena melihat kader-kader muda wanitanya yang kemudian joget TikTok, dan banyak sekali sih chat yang kemudian masuk di situ. Nah, mungkin itu salah satu fenomena saat ini Ustadz ya. Bagaimana organisasi politik Islam ini itu tadi orientasinya apa? Udwan atau memang birrul wa taqwa. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kita buka tanya jawab, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Tafadhol. Kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian, di sini ada Pak Anton, ada Pak Sugimin ya, ada Pak Burza, Pak Nur Fajri, Ibu Saptawati ya. Monggo kalau memang ada yang ingin ditambahkan terkait materi tentang sinergi Ormas dan Orpol Islam ya malam hari ini, silakan kalau Anda mau ditambahkan. Monggo. Karena kajian kita online ini ya tentang berislam kafah, kita tidak seperti ini yang menggurui, tapi kita di sini lebih buka diskusi, sharing bersama-sama. Kalau tidak ada Mas, kita bisa tutup ya. Baik, kalau baik Ustadz, baik Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah karena ini sudah jam 9 lebih 4 menit ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fuad ya malam hari ini itu membuka pemikiran kita tentang bagaimana kita berorganisasi sosial di masyarakat. Ya, mudah-mudahan majelis ilmu kita malam hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, kita tutup majelis kita ilmu kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan disemudahkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya pamit dulu undur diri. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.